Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada surah Ar-Ra'd. Sebelum ini kita sudah menyelesaikan pembahasan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Yusuf, yaitu surah yang ke-12, dan sekarang kita pindah pula, yaitu sambungannya, lanjutannya, yaitu surah Ar-Ra'd yang urutannya yang ke-13 dari 114 surah-surah Al-Quran. Surah Ar-Ra'd jumlah ayatnya 43 ayat, dan ulama tafsir berbeda pendapat di dalam menyebutkan tentang tempat turunnya surah Ar-Ra'd. Ada yang mengatakan turunnya di kota Mekah, ada yang mengatakan turunnya di kota Madinah, ada yang mengatakan sebahagian di kota Mekah, sebahagian di kota Madinah. Namun apabila kita perhatikan ayat-ayat yang terdapat dari surah Ar-Ra'd, maka ayat-ayatnya menerangkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, yang isinya berarti adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Maka di antara ciri khas dari ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah adalah yang menerangkan tentang mentauhidkan Allah. Maka banyak juga di antara ulama tafsir memasukkan surah Ar-Ra'd ke dalam surah yang diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surah Makkiyah, ya, surah yang diturunkan di kota Mekah. Maka kita siapkanlah diri kita, jiwa kita, hati kita, yaitu dengan bekal iman yang ada dalam dada. Maka kita akan coba berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui ayat-ayat yang Allah turunkan di surah yang mulia ini, sehingga kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan semakin bertambah, keyakinan kita akan semakin teguh. Kemudian pengaruhnya ke hati dan jiwa kita akan semakin tenang, sebab kita mengenal Allah yang mencipta alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, termasuk diri kita, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Kemudian yang memberikan rezeki kepada kita,
yang memberikan segala-galanya, memberikan pasangan hidup untuk kita, anak keturunan, kemudian memberikan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kemudian yang menentukan diri kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi apabila hidup kita ini sepenuhnya adalah dalam kekuasaan Allah, maka apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa itu, dan kita mengakui kekurangan dan kelemahan, keterbatasan yang kita miliki, kemudian membuat kita berserah diri kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Memang kita diperintahkan untuk berusaha, kita berusaha. Semampu kita berusaha, kemudian kita memahami bahwasanya bukan kita yang menentukan, tetapi Allah lah yang menentukan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita serahkan kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik bagi hidup kita. Karena kita percaya Allah itu adalah yang maha bijaksana. Pasti yang tidak kita sukai sekalipun yang berlaku dalam hidup kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Pasti ada hikmahnya. Maka kita ridha, yaitu kita samakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kita sabar, kita tahan kehendak hawa nafsu kita. Karena yang membuat kita menjadi risau, gelisah, takut, bahkan sampai ada yang keadaan stres, tertekan, terbeban, bahkan putus asa, adalah disebabkan karena ia coba untuk menyelesaikan masalahnya dengan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari melalui surah Ar-Ra'd ini akan menambah keimanan kita, meneguhkan keyakinan kita, dan mendatangkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda kekuasaannya yang banyak di alam semesta ini. Buka mata, lihat langit, langit yang ditinggikan tanpa tiang. Lihat bumi, bumi yang dihamparkan dengan seluruh keperluan hidup kita. Kemudian lihatlah tanaman, binatang ternak, manusia, silakan lihat. Kemudian di langit, silakan lihat dengan lebih terperinci lagi. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada awan yang bergerak arah ke langit sana. Semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Rasanya setiap kali kita buka mata akan terlihat tanda kekuasaan Allah, maka akan teringatlah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Itulah yang membuat kita menjadi tenang. Kalau kita masih juga melihat diri kita terlebih dahulu dalam menjalani hidup ini, akan membuat kita menjadi risau, gelisah, khawatir, karena kita melihat diri kita terlebih dahulu. Tapi apabila melihat Allah terlebih dahulu, oh ini persoalan ini berat sekali. Tetapi kalau bagi Allah tak ada yang berat. Ini musuh ini banyak sekali. Tapi bagi Allah sebanyak apapun musuh tak ada kekuatan. Apabila Allah ikut serta bersama orang-orang beriman dalam peperangan umpamanya, maka mudah sekali untuk mengalahkan orang-orang kafir itu. Yaitu seperti dalam perang Badar, Allah menurunkan malaikatnya dengan perintah Allah, 1000 malaikat, kemudian digandakan menjadi 3000 malaikat, dan musuh yang jumlahnya 3 kali lebih banyak dari kaum muslimin mudah sekali untuk dikalahkan. Bahkan mereka kaum kufar dengan peralatan perang yang canggih, orang-orang kafir itu memiliki kepakaran, kepandaian dalam berperang karena mereka senantiasa berperang. Dan umat Islam pada masa itu, itulah perang yang pertama kali yang baru dilakukan oleh kaum muslimin di bawah langsung kepemimpinan Rasulullah. Tapi menang. Macam mana bisa menang?
walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Allah menolong kamu, Allah yang maha berkuasa itu menolong kamu di Badar. Itulah dia perang Badar, yang mana pada waktu itu kamu jumlah sedikit, kekuatan lemah, kemudian kepandaian dalam berperang belum teruji lagi karena baru pertama kali berperang. Tetapi menang, macam mana bisa menang? Karena Allah yang memberikan kemenangan. Maka orang yang mengenal Allah, beriman kepada Allah, maka ia akan memiliki percaya diri yang cukup tinggi. Kalau sudah percaya diri itu akan menghasilkan semangat, dan hanya semangat, menghasilkan kekuatan, keberanian, pantang mengalah. Apa sebab? Sebab bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah tak akan mungkin dapat dikalahkan. Nah, ayat-ayat yang berkaitan tentang kemahakuasaan Allah disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ini. Dan kita akan coba memulai pembahasan surah Ar-Ra'd ini, yaitu dengan mengambil 2 ayat pertama saja terlebih dahulu. Yaitu ayat yang pertama tentang Al-Quran yang mulia itu turun atau diturunkan dari sisi Allah yang maha berkuasa. Kemudian di ayat yang kedua, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat kita lihat buktinya, langit yang ditinggikan tanpa tiang, bumi yang dihamparkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menerangkan yang bisa kita lihat, Allah juga menerangkan kemahabesarannya itu dengan yang tak bisa kita lihat, itu dengan yang gaib. Allah bersemayam di atas arasy. Itu kan yang gaib, tak dapat kita lihat. Dengan yang dapat kita lihat, ini dia matahari, ini dia langit yang ditinggikan tanpa tiang. Itu menerangkan kemahabesaran Allah. Kemudian ada satu lagi yang kita tak ketahui, sama sekali kita tak mengetahuinya, karena termasuk dalam perkara yang gaib, tak mampu dicapai oleh panca indera kita. Mata kita tidak, telinga kita tidak, tak tergetar juga di dalam hati kita, karena dia masalah gaib, yaitu arasy. Mana kita tahu tentang arasy? Dan Allah itu bersemayam di atas arasy untuk menerangkan kebesarannya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian juga kembali lagi Allah menerangkan tentang kemahabesarannya melalui yang bergerak besar di alam semesta. Setiap hari matahari bergerak, bulan juga bergerak. Meskipun sama-sama bergerak, tapi tak ada yang bisa melewati yang lainnya. Matahari tidak bisa melintasi bulan, bulan pun juga tidak bisa melewati matahari. Masing-masing itu beredar di garis edarnya masing-masing, maka tidak akan berantukan, tak akan berlanggar sampai hari kiamat. Siapa yang mengatur? Tak ada yang lain kecuali yang menciptakannya, Allah. Di sini ayat yang kedua ini Allah menerangkan tentang dirinya. Kemudian dengan umum, yaitu secara umum Allah menyampaikan dialah Allah yang setiap saat mengurus urusan makhluk di alam semesta ini. Kemudian dialah Allah yang menyampaikan perincian dari ayat-ayatnya itu, yaitu dengan penjelasan yang sangat detail sekali. Seperti umpamanya contoh sebelum ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad mana tahu tentang kisah Nabi Yusuf sampai terperinci, tetapi menjadi tahu karena Allah yang membuat perincian tentang kisah Nabi Yusuf itu. Sekarang sudah mengenal Allah, maka yang diminta di ujung ayat dari kita yang telah percaya kepada Allah, semua kita ini akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk hidup kita di akhirat nanti. Dan hidup di dunia ini sebagai ujian
maka pastikan kita berhasil dalam ujian, yaitu beribadah kepada Allah tidak. Karena tidaklah jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah melainkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini firman Allah dalam surah Az-Zariyat. Manusia beribadah, maka berarti telah berhasil dalam ujian, dan karena pasti akan dikembalikan kepada Allah, maka beruntung dan berbahagialah. Karena berhasil menjalani hidup di dunia, maka akan mendapatkan balasan di hari akhirat yang kekal dan abadi. Dan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang ingin Allah sampaikan melalui dua ayat yang kita pelajari ini, kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan di dunia ini. Kemudian dunia ini sebentar sekali. Maka tadi doa kita untuk Gubernur Riau terpilih ya, kita katakan, ya Allah, berikanlah kepada Gubernur Riau ini kebijaksanaan, yang dengan bijaksana itu dia akan memilih yang tepat, yang benar, yang bermanfaat untuk penduduk negeri ini. Kemudian berikan jugalah kepadanya, ya Allah, sifat zuhud. Karena dengan sifat zuhud itu ia tidak akan terpedaya oleh dunia yang menipu ini. Karena banyak orang yang tertipu dan terpedaya oleh dunia. Umpamanya sudah mendapatkan jabatan tertentu, lupa. Padahal jabatan itu berapa lama? 5 tahun. Belum tentu 5 tahun lagi. Ada yang menjabat 1 tahun dah mati, dah meninggal dunia. Tak sampai 5 tahun. Ada juga bukan diwafatkan, masih hidup, tapi dilucutkan dari jabatannya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara dunia. Maka berikan kepadanya sifat zuhud. Jangan melihat dunia terlebih dahulu, kemudian melupakan akhirat. Tidak, lihat akhirat lebih dahulu, sehingga tidak terpedaya oleh dunia. Ini ayat-ayat yang bisa menyirami hati dan jiwa kita, sehingga senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka menjadi tenang. Kapan? Bila masanya hati menjadi tenang? Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, ketahuilah, jangan sampai tak tahu. Bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ingat Allah, tenang hati. Tak perlu pergi ke tepi Sungai Siak merenung di petang-petang hari. Tak perlu. Untuk mendapatkan ketenangan, bawa berwuduk, kemudian pergi solat, jalin hubungan dengan Allah, lamakan bersujud, atau selepas solat nanti berdoa kepada Allah. Nak luahkan, luahkanlah kepada Allah. Nak curhat, nak curahkan isi hati itu, curahkanlah kepada Allah. Ashku bathi wa huzni ilallah. Ini Nabi Yaqub alaihi salam. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Nah, Allah Maha mendengar dan Maha berkuasa. Apa yang tak bisa diselesaikan, kalau Allah yang menyelesaikannya, dengan keyakinan itu hati menjadi tenang. Jadi zaman galau sekarang ini karena jauh dari Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran, tak akan gelisah, karena ada yang menenangkan. Beruntunglah apabila kita selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran, selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum pindah ke tafsir, kita akan baca ayat terlebih dahulu dan kita akan terjemahkan kata per kata supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim ra. Ini huruf yang terputus-putus. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah berfirman, Alif lam mim ra. Tak ada terjemahannya. Maka apabila tidak ada terjemahannya, ditulis sama seperti yang ada di dalam bahasa Arab, yaitu nama-nama huruf. Alif, alif, lam, lam, mim, mim, ra, ra. Tilka, itulah dia ayat-ayat Alkitab, kitab suci. Itulah dia ayat-ayat kitab suci. Tapi terjemahannya ada kita jumpai, inilah dia ayat-ayat kitab suci. Mengapa itu pula menjadi ini? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Walladzi, dan yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu, mu di sini Nabi Muhammad, mir rabbika dari Tuhanmu. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an, Al-Haqq. Itulah dia kitab suci yang benar. Walakin, akan tetapi, walakinna aktsaran nas, kebanyakan manusia la yu'minun, tidak beriman. Jadi mana yang lebih banyak? Yang tak beriman kepada Al-Qur'an atau yang beriman kepada Al-Qur'an? Yang lebih banyak yang tidak beriman. Sampai hari ini. Kalau dulu di kota Mekah memang banyak sekali, sedikit yang mau beriman kepada Al-Qur'an. Tapi sampai sekarang pun juga kalau dibandingkan yang beriman dengan yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, yang tidak beriman lebih banyak. Allah alladzi, yang rafa'a, meninggikan, as-samawat, langit yang tujuh lapis langit, bighairi amadin, tanpa tiang, tarawnaha, kamu melihatnya. Maknanya kamu tidak melihat tiang-tiang yang menyanggah langit, dan langit itu ditinggikan tanpa tiang. Summa, kemudian, istawa, Allah bersemayam, alal arsh, di atas arash, yaitu satu ciptaan Allah yang sangat besar sekali. Berapa besarnya arash? Dalam hadis Nabi dibuat bandingannya, langit dan bumi ini diumpamakan seperti anting wanita. Anting apa? Anting yang ada di telinga ini, subang wanita. Langit dan bumi itu subang, kemudian kursi Allah, ada kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu seperti padang pasir. Itu bandingannya. Jadi langit dan bumi seperti subang, kemudian kursi Allah seperti padang pasir. Kemudian dibuat pula bandingan kursi Allah dengan arash. Kursi Allah itu seperti anting wanita, subang, dan arash Allah itu seperti padang pasir. Jadi kalau kita bandingkan arash Allah itu dengan langit dan bumi, tak bisa kita menyebutnya lagi seperti apa. Nah, berarti kita berada di hadapan ciptaan Allah yang sungguh besar sekali, yang kita sendiri tak tahu seperti apa besarnya, karena arash Allah yang besar itu gaib dan kita tidak mampu untuk
mencapainya. Tapi mengapa disebutkan di sini? Nanti dalam tafsir kita akan sampaikan. Wasakhara, dan Allah menundukkan asyams, matahari, wal qamar, dan bulan, kullun, masing-masing, yaitu matahari dan bulan, yajri, beredar, li ajalim musamma, sampai ajal yang ditentukan. Mana sampai ajal? Sampai batas akhir yang ditentukan. Kapan batas akhir beredar itu? Kiamat. Yudabbir, Allah mengurus al-amra, urusan makhluk. Yufassil, membuat perincian. Al-ayat, ayat-ayat. Jadi ayat-ayat Allah itu memperinci apa saja yang Allah ingin sampaikan dengan terperinci. La'allakum, mudah-mudahan kamu, ini tujuan. Mengapa Allah menerangkan tentang dirinya yang maha berkuasa sampai kepada memperinci penjelasan, supaya la'allakum, mudah-mudahan kamu, biliqa'i rabbikum, untuk pertemuan dengan Tuhanmu itu di mana? Kapan? Di hari akhirat. Tuqinun, kamu meyakininya. Jadi jangan ragu lagi bahwasanya pertemuan dengan Allah itu adalah pasti akan kembali kepada Allah. Pertemuan dengan Allah pasti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, sekarang ini malam ini nih, kita diberi waktu malam ini oleh Allah. Kita pakai waktu itu untuk apa? Untuk melakukan ketaatan atau untuk melakukan kemaksiatan. Maka pertanggungjawabkanlah nanti di hadapan Allah. Nah, ini contoh mudah. Ya, nanti kita akan bawa ke tafsir. Alif lam mim ra, itulah dia ayat-ayat kitab suci. Dan kitab suci yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Allah adalah yang meninggikan 7 lapis langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Kamu melihatnya tanpa tiang, dan memang tanpa tiang. Summa, kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai ajal yang ditentukan. Dialah Allah yang mengurus segala urusan dan memperinci ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Oh, berarti ayat ini menghantarkan kita supaya memiliki keyakinan kepada Allah bahwasanya apabila kita mati, itu bukan berarti perjalanan hidup kita selesai dengan kematian. Tidak. Karena kematian itu hanyalah memindahkan kita dari perjalanan hidup di dunia ini dan perjalanan hidup yang berikutnya, yaitu selepas kematian ada alam barzakh, kemudian selepas itu hari akhirat, untuk kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini dia ringkasan dari 2 ayat yang kita pelajari. Jadi mukaddimah sudah, kita baca ayatnya sudah, kita terjemahkan sudah, ringkasannya pun sudah. Maka sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama ini Allah membuka firman-Nya di surah Ar-Ra'd ini, yaitu dengan menyampaikan di permulaan huruf yang terputus-putus. Huruf terputus maknanya tak ada barisnya. Huruf itu bersambung dengan baris. Dengan baris atas, baris bawah, baris depan. Nah, baris huruf itu adalah untuk menyambung
huruf dengan huruf sehingga menjadi satu kalimat. Tetapi dalam ayat ini tak ada baris, maka disebut huruf-huruf yang ada di pangkal ayat ini namanya huruf yang terputus-putus. Istilahnya dalam ilmu Al-Quran, al-huruful muqata'ah, huruf yang terputus-putus. Bagaimana cara membacanya juga? Al-Quran kan bacaan. Kalau tak ada barisnya macam mana membacanya? Maka cara membacanya dengan menyebut nama huruf. Kalau huruf alif itu dibariskan dengan baris di atas, maka kita baca apa? A. Kalau dibariskan dengan baris di bawah, I. Kalau dibariskan dengan baris di hadapan, U. Tetapi ini tak ada baris, maka kita tak baca A, I, U, tapi kita baca alif. Begitu juga lam, kita tak baca la, li, lu, enggak. Mim, kita tak baca ma, mimu, enggak. Ra, kita tak baca ra, ri, ru, tapi kita baca nama huruf itu sendiri. Alif, la, mim, ra. Dulu waktu kita belajar dahulu, sekarang nampaknya tidak lagi. Dulu ketika kita belajar Al-Quran, terlebih dahulu kita menghafal nama-nama huruf. Belum lagi belajar baris. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan kita diperintah, diarahkan untuk menghafal nama-nama huruf terlebih dahulu. Selepas itu barulah belajar baris. A, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Masih ingat kan? Nah, itu namanya mengeja. Kalau sekarang tak ada lagi mengeja, langsung saja A, ba, A, dan seterusnya. Katanya lebih cepat. Ya, memang lebih cepat. Tetapi anak-anak buta nama huruf. Dia tak tahu nama huruf itu apa. A, ini huruf apa ini? Dia tak bisa jawab. Itu huruf alif. Di mana barisnya? Di atas. Itu pelajaran kita dahulu. Jadi kan lebih terperinci. Pertanyaan, mengapa Allah memulai ayat Al-Quran di beberapa surat itu dengan huruf yang terputus-putus, sama seperti di Al-Baqarah, alif, lam, mim, yasin, nun, dan seterusnya. Mengapa Allah memulai dengan huruf-huruf yang terputus? Banyak tafsirannya. Satu di antaranya, ini yang paling populer, yang paling banyak diambil oleh para ulama tafsir, yaitu sebagai menantang orang Arab yang pandai berbicara Arab tetapi tidak bisa mendatangkan Al-Quran yang seumpama, yang mendatangkan Al-Quran yang huruf-hurufnya sama seperti huruf-huruf yang mereka pakai dalam percakapan. Huruf-huruf Al-Quran, ada huruf alifnya juga, sama dalam percakapan mereka. Dalam Al-Quran, huruf lam sama seperti dalam perkataan mereka. Huruf mim sama seperti perkataan mereka juga, ada mim juga. Ra juga dalam perkataan mereka, orang Arab, dalam bahasa Arab. Huruf sama, huruf Al-Quran dengan huruf yang mereka sebut sehari-hari dalam bahasa mereka, bahasa Arab, sama. Tetapi orang Arab itu sendiri tak mampu untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran meskipun satu surah. Sampai hari ini sastrawannya kah, pujangganya kah, pakar bahasanya kah, sampai hari ini tak bisa membuat. Coba datangkan yang satu surah, pendek saja lah, jangan panjang-panjang. Qul huwallahu ahad. Tak bisa. Inna a'tainakal kautsar, tak bisa. Sampai hari ini. Padahal huruf Al-Quran dengan huruf yang mereka sebut sehari-hari sama. Kalau sama, semestinya bisa. Tapi mengapa tak bisa? Itulah yang disebut sebagai mukjizat. Yaitu mereka ditantang untuk melakukan, tapi mereka tak mampu untuk melakukan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina,
jika kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat yang seumpama dengannya. Fa illam taf'alu, jika kamu tak mampu untuk melakukannya, walan taf'alu, lan sekali-kali tidak akan pernah mampu. Maknanya ke depan. Nah, kalau bahasa orang putih ya, never never forever. Nah, macam itulah bahasanya. Sekali-kali tidak akan pernah mampu. Sampai hari ini sudah berapa lama Al-Quran diturunkan? Tak ada yang bisa membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Jangankan 30 juz, 114 surat, satu surat pun yang paling pendek sekalipun tak ada yang punya kemampuan. Apa sebab? Allah telah cabut kemampuan dari manusia untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Kalau ini faktanya, dan fakta ini tak bisa ditolak, dan akal yang sehat pasti akan menerimanya, maka kalau tak juga beriman kepada Al-Quran, nah, sambunglah, apa sambungannya? Tak tahu lagi kita apa kata lagi. Berarti orang yang tak menggunakan akal sehat. Hanya orang dungu yang tak percaya juga pada Al-Quran. Siapa yang dungu? Orang yang tidak menggunakan akal. Allah karuniakan akal, tetapi tidak menggunakan akal. Maka alif lam mim ra yang ada di pangkal ayat itu adalah ayat tantangan. Bermakna ayat ini adalah untuk menerangkan kemahakuasaan Allah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang berbahasa Arab, tetapi tidak bisa ditandingi oleh orang-orang Arab yang bahasanya sama dengan bahasa Al-Quran. Nah, setelah mereka lemah di hadapan Al-Quran melalui alif, lam, mim, ra. Berapa huruf itu? 4 huruf. Mereka tak berdaya, maka Allah sampaikan yang penting selepas itu, yaitu tentang kitab suci yang diterima oleh Rasulullah dan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu tilka ayatul kitab, itu dia ayat-ayat kitab suci, wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqq, yang ayat-ayat kitab suci itu yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, ia adalah yang benar. Al-haq maknanya yang benar. Apa makna yang benar? Yang benar maknanya benar datangnya dari Allah. Tidak diragukan lagi datangnya itu dari Allah, bukan yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan difahami bahwasanya Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Bukan. Memang Nabi Muhammad orang Arab dan Al-Quran berbahasa Arab, tetapi bukanlah Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad. Inna nahnu nazzalna, kami, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami, Allah, kami yang menurunkan Al-Quran itu Arabiyan, yang berbahasa Arab. Nah, tapi pada hari ini ada juga yang masih mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan tangan Muhammad sendiri. Ini orientalis. Dan pendapat ini masuk juga ke kalangan sebahagian dari kaum muslimin, karena termakan propaganda kaum orientalis ini. Orientalis ini dia menaburkan racun ke dalam tubuh umat ini untuk meragukan kitab suci, karena yang mereka khawatirkan itulah kitab suci ini kalau diamalkan. Kalau kitab suci ini kalau diamalkan oleh umat Islam, maka umat Islam akan kuat, akan perkasa, akan berani, akan bersemangat, dan mereka tidak akan mungkin dapat mengalahkan umat Islam apabila umat itu bersama Al-Quran. Maka mereka lihat ini Al-Quran ini punya kekuatan.
Maka untuk melemahkan umat Islam itu, lemahkan dulu sebab kekuatannya. Apa sebab kekuatan umat itu? Al-Quran. Jauhkan dari Al-Quran. Buat umat Islam itu ragu terhadap Al-Quran. Ini majlis-majlis seperti ini, majlis yang tidak disukai oleh musuh ini. Karena majlis ini memperlihatkan kebenaran Al-Quran, kemudian menampakkan Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga nanti akan dijadikan sebagai pedoman yang diikuti di dalam hidup. Maka ini menakutkan musuh ini. Tapi tak tahu sampai hari ini ada terdengar yang melarang di sini. Kalau tak ada berarti betul lah itu dia, musuh lah itu. Tapi rasanya kita di sini adalah di negeri kaum muslimin, dan kalau ada yang melarang, menghalang, bermakna mereka ini sudah termakan propaganda musuh. Karena musuh mengetahui betul kekuatan umat ini adalah pada Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman." Allah meninggikan kaum dengan kitab ini. Wa yadha'u bihi akharin. Kalau umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran, maka Allah pun akan menghinakan umat yang telah meninggalkan Al-Quran itu. Maka kita bersuka cita sekarang ini, berbahagia karena banyak tumbuh lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Hafal dulu Quran. Lalu tak faham, selepas itu nanti kita akan belajar pula macam mana memahami Al-Quran. Masuk program kedua, memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran dengan tepat bagaimana? Masuk program ketiga, yaitu belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ulumul Quran. Supaya benar bagaimana, sehingga apa yang kita fahami itu tepat, maka belajar kaedah tafsir Al-Quran. Jadi 4 urutannya. Menghafal Quran dulu, tapi tak akan mungkin bisa tak hafal kalau kita tak pandai baca, kecuali kalau masih kanak-kanak. Nah, anak-anak sekarang ini, anak umur setahun, 2 tahun sudah mulai dihafalkan Al-Quran kepada mereka, sehingga nanti pandai bercakap saja, dia sudah langsung hafal Al-Quran. Ada metodenya untuk anak-anak kecil-kecil. Tapi siapa yang akan membacakan kepada anak kecil itu? Emaknya lah, ayahnya lah. Kalau ayahnya tak bisa baca, mana mungkin bisa membacakannya? Ayah emaknya dulu baca. Nah, setelah itu baru nanti anaknya akan mengikut. Tumbuhlah keluarga ini dengan Al-Quran. Hafal Al-Quran, faham Al-Quran, tepat dalam pemahaman karena memiliki ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian terjaga, terpelihara pemahamannya itu karena sesuai dengan kaidah tafsir Al-Quran. Maka nanti bisa sendiri baca Quran, dia bisa faham sendiri karena dia sudah punya kemampuan untuk memahami. Oh, tapi saya belum lagi Ustaz. Nah, kalau belum, ikutlah pengajian tafsir ini. Ini sudahlah tak faham, tak mau ikut pula. Nah, ini keterlaluan. Sementara inilah dia kitab suci yang akan menjadi pegangan dalam hidup kita ini. Gelap kita, ini dia kitab suci yang menerangi. Tersesat kita, ini dia kitab suci yang akan mengembalikan kita ke jalan yang lurus. Kita hadapi persoalan timbul dalam hidup kita ini, ujian. Inilah dia kitab suci yang akan memberikan penyelesaian. Tanpa kitab suci macam mana kita mau hidup? Maka ayat ini menerangkan bahwasanya kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah itu bukan datang dari Rasulullah, tetapi datangnya dari Allah, dan Rasulullah itu hanyalah menyampaikannya saja. Seperti apa yang diterima, seperti itu yang disampaikan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Semestinya kalau kita menyampaikan sesuatu ke anak kita, umpamanya, untuk anak kita itu menyampaikannya ke pamannya di kampung, umpamanya, kita mengatakan kepada anak kita, nah, umpamanya kita mengatakan, katakanlah wahai anak kepada pamanmu di kampung bahwasanya minggu hadapan ayah akan pulang. Maka si anak ini ketika dia pergi untuk
menyampaikan berita itu kepada pamannya, apakah anak ini akan mengulang lagi? Katakanlah wahai paman, ada begitu? Katakanlah sesungguhnya ayah akan pulang kampung seminggu lagi. Perlu dia menggunakan kata-katakanlah lagi? Tidak, karena kata-katakanlah itu dari ayahnya kepada anak. Tak perlu kata, langsung saja, paman, ayah akan pulang seminggu lagi. Sudah tertunaikan pesan dari ayah. Tapi Nabi Muhammad ketika Allah berfirman kepadanya, katakanlah wahai Muhammad, kul itu pun juga disebut. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kul ayyuhal kafirun. Sebenarnya Nabi huwallahu ahad. Cukup sampai pesan itu. Tapi seperti mana Rasulullah menerima wahyu itu, seperti itu pula Rasulullah menyampaikannya tanpa menggugurkan satu huruf pun. Karena memang semua yang Rasulullah terima itu adalah wahyu dari Allah. Maka Rasulullah disebut sebagai yang bersifat al-amin. Seperti apa yang diterima, seperti itu yang disampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah kami ini para rasul melainkan hanya sebagai menyampaikan saja. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah sepenuhnya kebenaran yang datang dari Allah. Ini makna al-haq. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia dahulu di kota Mekah, kebanyakan penduduk kota Mekah tak mau beriman kepada Al-Quran. Kalau di kota kita ini macam mana? Kebanyakan penduduk di kota ini beriman atau tidak? Lihat dulu lah ke sana. Ada yang beriman ketika kita tanya, percaya tidak Al-Quran ini adalah kitab suci kita? Ya, percaya. Mestinya tak cukup dengan percaya di mulut saja, karena mesti kepercayaan itu dibuktikan. Apa buktinya percaya? Membacanya. Apa buktinya percaya? Mempelajari kandungan maknanya. Apa buktinya percaya? Lebih tinggi lagi, kebuktian, bukti kepercayaan itu, yaitu melaksanakan kandungan kitab suci yang merupakan petunjuk itu di dalam hidup. Itu baru bukti percaya. Jadi kalau begitu, itu penduduk negeri ini mana yang banyak? Yang percaya atau tak percaya? Lihat sendirilah ke lapangan sana. Kalau ditanya kitab suci sebagai kitab suci, memang banyak menjawab sebagai kitab suci, karena kan dari kalangan kaum muslimin. Tetapi yang mengamalkannya dalam kehidupan, macam mereka ini tak percaya kepada kitab suci. Mereka lebih percaya kepada isi surat kabar daripada isi Al-Quran. Dalam umpamanya memahami hidup, mereka lebih percaya kepada ramalan berbanding kepada petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Tanggal berapa lahir? Bulan berapa? Apa nama bintangnya? Bagaimana dalam minggu ini nasib kita? Dia lebih percaya kepada ramalan itu berbanding kepada kandungan kitab suci. Bermakna belum lagi mengamalkan isi kandungan kitab suci. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kepercayaan kepada kitab suci Al-Quran, bukan hanya setakat pengakuan di mulut, tetapi lebih dari itu adalah pengamalan dalam kehidupan. Kemudian untuk menerangkan tingginya kedudukan kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah, yang merupakan kitab suci yang benar itu, maka untuk meninggikan kedudukan itu, Allah menerangkan tentang dirinya yang menurunkan kitab suci itu. Baru kita tahu tingginya nilai surat yang kita terima kalau kita tahu siapa yang mengirimkan surat itu kepada kita. Kalau saya lihat dahulu ketika di pondok pesantren, si pengirim Haji Umar D. Ini istimewa ini. Apa sebab? Kalau disebut Haji Umar D berarti ayah sendiri lah tuh. Maka surat ini surat yang istimewa. Dari mana kita tahu keistimewaannya? Kan belum dibuka lagi, kan belum dibaca lagi. Si pengirimnya
Si pengirimnya orang tua, istimewa. Belum dibaca lagi, apalagi kalau sudah dibaca, terbayang orang tua yang mengirim itu. Maka Allah ingin menerangkan kepada kita tingginya kedudukan Al-Quran dengan menerangkan Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Siapa Allah yang menurunkan Al-Quran? Ayat berikutnya, Allah, langsung lafaz jalalah, Allah. Siapa Allah? Alladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah itu adalah yang meninggikan 7 lapis langit tanpa tiang. Tarawunaha, kamu melihatnya. Ada kita melihat tiang dari langit ini? Di mana? Tak ada kan? Tanpa tiang. Langit ini di atas kepala kita, tanpa tiang. Tiang itu untuk apa guna sebenarnya tiang ini? Untuk menyanggah supaya atap itu bisa diletakkan di atas. Karena tanpa tiang ini maka atap itu akan roboh. Roboh tiang, jatuhlah atap. Sekarang langit tak jatuh, meskipun tak ada tiangnya. Macam mana ini bisa berlaku? Macam mana itu jangan lagi dijawab lagi itu. Itu pening kepala. Itulah dia kemahakuasaan Allah. Itulah jawabannya. Itulah dia kemahakuasaan Allah. Ada tak tukang yang berkuasa yang pernah kita jumpai selama ini yang meletakkan atap tanpa tiang? Rumah mana? Ada rumah di kota kita ini yang rumah itu tidak ada tiangnya, sementara atapnya itu dia tergantung di awang-awang. Ada? Tak ada. Oh, berarti Allah ingin menerangkan apa? Allah ingin menerangkan kemahakuasaannya. Adakah yang berkuasa seperti itu selain Allah? Tidak. La ilaha. Itu yang Allah inginkan. Itu dia kalimah tauhid yang Allah inginkan. Karena tak ada yang lain yang seperti itu. Maka Allah menggunakan lafzul jalalah langsung, Allah alladzi rafa'as samawat. Ketika Allah menyebut Allah, tak sama ketika Allah menyebut Ar-Rahman, Allamal Quran. Karena Ar-Rahman itu satu dari nama-nama Allah yang banyak. Kalau disebut Ar-Rahman, satu dari sifat Allah. Ar-Razzaq, satu dari sifat Allah. Apalagi yang lain? Al-Ghaffar, satu dari sifat Allah. Tapi kalau disebut Allah, maka semua nama selepas itu kembali kepada nama Allah. Ar-Rahman, Allah. Ar-Rahim, Allah. Al-Malik, Allah. Al-Quddus, Allah. Al-Aziz, semua nama-nama Allah kembali kepada Allah. Maka disebutlah nama Allah ini lafzul jalalah, lafaz jalalah, keagungan, lafaz keagungan. Untuk menerangkan tingginya kedudukan Al-Quran. Si penurun Al-Quran itu, yang menurunkan Al-Quran itu adalah zat Allah. Kalau tak tergetar juga hati itu bawalah ke klinik cepatnya. Bermana ada masalah jiwa, gangguan jiwa. Maka ketika nama Allah disebut, orang beriman mendengar nama Allah disebut, maka gemetarlah hati mereka. Idza dzukirallah, ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ada bertambah iman? Kalau tak ada berarti something wrong. Ada masalah lah di organ tubuh kita itu. Bukan di bagian tubuh yang nampak ini, tapi di dalam hati itu mungkin tak ada iman. Kalau ada iman, hati itu menjadi lembut, maka mudahlah bergetar. Tak ada iman, hati itu menjadi keras. Kalau hati sudah keras, dia akan lebih keras dari batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kalau hati manusia sudah keras, dia lebih keras dari batu. Batu saja yang keras,
ada yang jatuh. Gempa bumi jatuh gelodo dari Gunung Merapi. Batu dari Gunung Merapi itu gelodo, gempa bumi, gunung batu itu batunya jatuh ke bawah. Tapi kalau hati sudah keras, tak ada jatuh hati lagi. Jatuh hati kepada kebenaran tak ada. Sudah dibanjirkan, sudah tak ada jatuh hati. Tak ada beriman pada Allah. Sudah disunami kan, sudah tak juga jatuh kepada kebenaran. Allah meninggikan langit, 7 lapis langit. Yang kita lihat itu langit lapisan yang pertama baru. Yang 6 lagi tak nampak. Berarti pengetahuan kita tentang perkataan langit yang Allah sebut itu sangat sedikit sih. Ketika kita melihat langit, tak semua langit itu kita lihat. Yang bagian atas saja langit. Karena kita berada di atas permukaan bumi yang bulat, maka yang kita lihat langit yang di atas kepala. Padahal sebenarnya langit itulah yang meliputi bumi secara bulat pula. Bermakna kita ini tahu diri je lah, begitu kecil di hadapan ciptaan Allah yang besar yang disebut dengan langit. Itu baru satu langit. Dan ketika Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj dinaikkan ke langit, berapa lapis langit? 7. Selepas 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arash, bertemu dengan Allah, menerima syariat salat yang 5 waktu, turun lagi ke bumi. Kita langit yang satu ini pun masih tak terlihat oleh kita semuanya, apalagi 6 langit lagi. Maksudnya apa? Maka perakuilah kemahakuasaan Allah yang maha besar itu. Nah, Allah yang maha besar yang kita sudah fahami itu, dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Kalau tidak juga menghormati, menghargai Al-Quran, memang seangkuh, sombong betul lah manusia itu. Padahal apalah yang membuatnya angkuh dan sombong? Besarnya tidak. Besar manusia ini, besar gunung lagi dari manusia. Gunung saja ketika Quran turun kepadanya, gunung itu menjadi bergegar dan pecah-pecah disebabkan karena takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an, kalau kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, ke atas gunung, la ra'aitahu, kamu akan lihat gunung itu khasyian, khusyuk, mutasaddian, pecah-pecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kita biasa-biasa, memang tak tahu diri betul lah manusia ini. Tapi bukan yang hadir ini. Yang hadir ini karena kehadiran yang dibuktikan sekarang ini menunjukkan bahwasanya kita melihat ketinggian kedudukan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman sampai hari ini. Ada yang menarik sebenarnya, langit ditinggikan bukan bermakna sebelum ditinggikan itu langit itu rendah, bukan begitu maksudnya. Karena langit itu semenjak awal diciptakan sudah tinggi juga. Oh, jadi maknanya di sini ketika Allah meninggikan langit, maknanya Allah menetapkan langit semenjak penciptaannya tinggi, meninggikan langit. Bukan berarti sebelumnya rendah tanpa tiang. Oh, ini ada keistimewaan lagi dan maslahat bagi manusia. Kalau langit ini ada tiang, macam mana pesawat itu akan terbang? Susah pilot itu untuk mengendalikan pesawat yang dia bawa, ada tiang. Tapi dengan tanpa tiang nyaman sekali. Mau terbang kemana? Tak ada tiang.
bermakna kasih sayang Allah itu besar sekali. Kadang-kadang kita tidak menghayati kemahabesaran Allah melalui tanda kekuasaannya yang diperlihatkan kepada kita. Kita bisa melihatnya, tetapi kadang-kadang kita tidak menghayatinya. Allah alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Tadi tanda kekuasaan Allah yang bisa kita lihat. Satu lagi tanda kekuasaan Allah tak bisa kita lihat, arsy. Nah, yang tak bisa kita lihat ini kita terima sajalah. Yaitu Allah menyebut bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Sudah kita terima, ya Allah bersemayam di atas arsy. Seperti apa Allah bersemayam di atas arsy? Kita tak tahu. Arsy itu seperti apa besarnya? Kita pun tak tahu. Langit saja kita tak tahu. Baru lapisan pertama aja yang kita lihat. Ini nak bercakap pula tentang arsy. Oh, sudah terima sajalah. Tahu-tahu diri aja lah. Tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Tapi mengapa Allah menyampaikan juga Allah bersemayam di atas arsy? Untuk menerangkan kemahabesarannya. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Apa makna menundukkan? Orang yang ditundukkan tak punya pilihan. Kalau kita sudah menundukkan seseorang, maka orang yang ditundukkan itu tak punya pilihan. Kalau masih punya pilihan, berarti belum tertundukkan. Kuda, kalau kita tundukkan, kuda itu tak punya pilihan lagi. Seperti yang kita kehendaki. Berjalan, kuda itu tak ada pilihan. Berjalan. Berlari, kuda itu berlari. Karena kuda itu sudah ditundukkan. Lompat, kuda itu akan melompat. Karena kuda itu sudah ditundukkan. Kuda itu sudah tak punya pilihan. Matahari, bulan bergerak, tak punya pilihan. Seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kamu wahai matahari, terbit, terbit, terbit. Matahari terbit, terbit, terbit. Tak pernah matahari punya pilihan yang lain dari yang Allah kehendaki. Untuk apa? Untuk manfaat manusia. Kalau terlambat aja lah matahari itu terbit 1 jam, mungkin punah alam semesta ini. Karena banyak alam semesta ini bergantung kepada matahari. Dengan terbitnya matahari tepat pada waktunya dan terbenam pada waktunya, maka mendatangkan maslahat bagi manusia. Untuk menerangkan kemahabesarannya, Allah tundukkan matahari dan bulan. Pedagang itu maunya siang lebih lama dari malam, supaya lama berniaga. Lama berniaga, dapat untung banyak. Lama kalah siang. Maka kalaulah matahari bisa tunduk pada manusia tertentu, maka matahari lebih lama berada di siang hari, tak tenggelam-tenggelam. Tetapi Allah tak jadikan demikian. Allah tak berikan kepada selainnya, kepada manusia untuk menundukkan matahari dan bulan. Allah langsung menundukkan matahari dan bulan. Apabila matahari yang begitu besar, bulan yang begitu besar ditundukkan oleh Allah, berarti yang menundukkan itu itu dia maknanya. Maka setiap kali melihat matahari, jangan hanya melihat matahari saja, tetapi lihat jugalah yang menundukkan matahari itu. Ketika melihat bulan, jangan lihat bulan saja, lihat jugalah yang menundukkan bulan. Dah purnama pula malam ini. Dia hanya komentar purnamanya bulan. Yang membuat bulan purnama itu siapa? Tak selamanya bulan itu purnama. Purnama itu patuh kepada yang menciptanya. Hari ini kata bulan purnama saya penuh, tapi sampai masanya kata bulan itu saya seperti sabit saja, seperti tangkai pisang yang tua, bengkok, tak mampu. Bulan purnama itu bertahan dengan purnama bulat saja, enggak. Karena ada yang menundukkannya. Matahari dan bulan ditundukkan oleh Allah, beredar, tidak tetap tapi beredar, bergerak, dan masing-masing kullu yajri li ajalin musamma, beredar sampai batas tertentu.
Oh rupanya sampai masanya tak beredar lagi. Ya, kapan tidak beredar lagi? Di hari kiamat. Dan nanti tidak ikut kepada peredaran yang ada sekarang. Sekarang matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Kalau sudah mau kiamat, matahari itu terbit juga untuk kali terakhir, tapi terbitnya di barat. Kalau sudah terbit di barat, tak ada gunanya lagi untuk beramal ibadah. Tertutup sudah peluang dunia akan kiamat. Yudabbirul amr, Allah lah yang mengatur segala urusan. Yufassilul ayat, kemudian membuat perincian-perincian. Ada kalanya di dalam Al-Quran itu diperinci sedetailnya. Umpamanya tentang penciptaan manusia di dalam rahim. Dari apa berawal manusia ini? Dari setetes air yang terbang. Ada lagi perkataan dalam Al-Quran, setetes air yang dipancarkan dengan kencang. Bermana kalau dipancarkan dengan kencang, bermana air itu dia menyembur. Air dari laki-laki kemudian bertemu dengan air dari perempuan. Mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air itu dia terbang memancar kencang, kemudian menyatu air laki-laki dengan air perempuan, menyatu bersenyawa, kemudian melekat di dinding rahim. Ini terperinci disampaikan dalam Al-Quran. Masih baru berupa air, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi sebongkah daging, kemudian dirangkakan tulang belulang, dibentuk rupa, kemudian ditiupkan roh atau nyawa, kemudian sampai masanya dimudahkan jalan keluarnya. Ini pilihan-pilihan kata ini membuat orang yang pakar ahli kandungan itu terperanjat. Macam mana seorang yang buta huruf, Nabi Muhammad, bisa menyampaikan yang biasanya hanya bisa disampaikan oleh orang yang pakar dalam bidang kandungan ini. Tapi macam mana Nabi Muhammad bisa menyampaikan? Oh, ini yang menyampaikan sebenarnya adalah Allah. Yufassilul ayat. Allah membuat perincian ayat-ayat Al-Quran itu. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang Allah inginkan adalah setelah percaya kepada kebenaran yang telah Allah turunkan, Nabi Muhammad yang menyampaikan kebenaran tersebut, di antaranya satu di antara kebenaran yang banyak itu adalah pasti akan dikembalikan kepada Allah. Percaya atau tidak? Itulah yang Allah inginkan. Tidak mati-mati kemudian menjadi tanah begitu saja berakhir sudah. Tidak. Selepas kematian kita akan dikembalikan kepada Allah. Siapa Allah itu? Di ayat berikutnya diterangkan lagi, dan insyaallah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.